Terima kasih Pak Ustadz Ali Muslim udah bisa hadir di Synergy Space. Terima kasih juga Om Riki dan juga program ngaji diri ini berawal dari riungan kecil kemarin ngobrol banyak sama teman-teman di sini termasuk Om Riki juga sehingga menjadi sebuah program yang mungkin bisa istiqomah di kemudian hari gitu. Program ini juga mungkin dari rangkaian teman-teman dari Rio 90 juga yang akan mengadakan bazar mungkin di depan nanti tanggal 7. Kebetulan tema yang akan diangkat di malam ini adalah menebar cinta di bulan penuh makna. Kita langsung aja bridging dari ngaji diri adalah platform kolaborasi Synergy Space dengan Rio 90 untuk kita sama-sama bisa memanggil potensi dalam diri kita. Ngaji diri adalah kajian multikultural yang insya Allah akan diadakan setiap bulannya pada minggu pertama. Mungkin Fajri akan coba bacakan dulu poin pertama. Nanti mungkin Pak Ustadz bisa merespon apa yang Fajri utarakan di poin pertama ini, Pak Ustadz ya. Setelah Pak Ustadz mungkin dari Om Riki juga bisa merespon juga dari poin pertama ini. Setiap Muslim diwajibkan untuk berpuasa. Berpuasa perintah itu tersurat pada surat Al-Baqarah ayat 183. Sebagai seorang muslim yang sudah sering menjalankan ibadah puasa, tentunya menahan lapar dan dahaga bukan lagi menjadi tantangan yang baru. Itu menjadi biasa aja karena memang mungkin orang-orang juga parameter berpikirnya kalau puasa itu memang udah aja menahan lapar dan dahaga. Ada tantangan-tantangan baru lainnya yang harus kita jaga dan kelola untuk melengkapi ibadah tersebut. Bagaimana kita bisa mengelola itu semua di tengah-tengah cobaan informasi materi atau rohani? Maksud kami pertanyaan ini adalah di tengah-tengah informasi yang cepat ini, bagaimana kita bisa mengelola hati, pikiran, dan perasaan kita untuk bisa merespon keadaan ini? Bangga, Pak Haji. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih Kang Fajri dari Sinopsis 90 Rio 90 yang telah mengadakan acara ini dan beri kesempatan untuk menyampaikan ide-ide pikiran yang semoga bermanfaat di bulan suci Ramadan ini. Pertama kita pahami dulu bahwa siapa diri kita. Kan ini ngaji diri. Siapa sih diri kita? Diri kita adalah manusia, makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika Allah menciptakan kita, tentu tidak begitu saja diciptakan, pasti memiliki atau dibebani visi dan misi. Itu sudah pasti, ya. Tidak mungkin kita lihat penciptaan hidung kita yang agak mancung ke dalam ini, gitu ya. Itu ke bawah ini lubangnya. Coba kalau ke atas. Nah, itu punya maksud. Itu hal yang kecil dari penciptaan Allah pada kita. Apalagi dengan penciptaan kita hidup di dunia. Itu. Maka kita terlebih dahulu agar kita ngaji diri, nantinya kita mengetahui hakikat diri kita, dan pengetahuan itu disebut dengan ma'rifat, mengetahui, maka kita akan bisa menjawab pertanyaan yang berikutnya itu di tengah-tengah tantangannya, di tengah-tengah kehidupan ini akan bisa jawab. Kalau kita memiliki jawaban yang benar akan 3 pertanyaan ini. Yang pertama, dari mana kita? Yang kedua, untuk apa kita? Yang ketiga, mau kemana kita? Ini tidak bisa kita abaikan. Ya. Kang Fajri ada di sini, sebelumnya ada di mana? Kesini mau apa? Dari sini kita mau kemana? Kalau itu persoalan kecil saja harus dijawab, harus direncanakan, ya, apalagi dengan persoalan besar ini, yaitu di mana kita hidup, berada di dalam kehidupan ini. Dari mana kita? Kita dari Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Inna khalaqnakum min dzakari wal unsa. Allah menciptakan laki-laki dan perempuan. Wa ma khalaqtul jinna. Allah menciptakan. Nah, jadi Allah yang menciptakan ini, ibu bapak kita adalah perantara. Jadi ini sudah terjawab. Kita berasal dari Allah. Ibu bapak kita perantara dan akan kembali kepada Allah. Lalu untuk apa kita hidup di dunia? Jawab dulu bahwa kita hidup di dunia adalah untuk tanyakan kepada yang menciptakan kita. Kang Fajri diberikan nama oleh siapa? Orang tua. Pasti punya maksud, betul? Minimal fajar, betul? Menjadi penerang, iya kan? Punya maksud. Tanyakan kepada yang menciptakan kita. Ini Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah menjawab apa? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidakkah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk ibadah? Jadi Kang Fajri hadir di semuanya. Kita saat hidup dunia adalah untuk ibadah. Terjawab dan sahih. Maka problem apapun harus dengan tujuan ibadah. Dan ibadah itu punya syarat. Yang pertama, sesuai dengan syariat Allah, sesuai dengan contoh Rasulullah. Terjawab. Sehingga ketika menemui apapun problematika kehidupan, masalah kehidupan, tidak bisa tidak harus dijawab dengan ilmu, betul? Harus dijawab dengan pemahaman, yaitu syariat Islam. Yang berikutnya mau kemana kita? Kita adalah akan kembali pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita inginnya apa Pak Fajri? Surga atau neraka? Kita inginnya surga. Pertanyaannya, sudahkah kita berusaha memantaskan diri untuk mendapatkan surga? Karena punya syarat untuk mendapatkan surga tadi. Gitu ya. Mau ke surga kan Pak Fajri? Harus meninggal dulu. Nggak mungkin kita hidup langsung ke surga. Betul? Ya, maka daripada dipayung mangga, ya kan? Itulah kematian. Ya? Nah, itu berusaha untuk mengaji diri kita itu. Kita ini lemah, membutuhkan kepada ini. Ini ngaji diri lagi. Kampanye punya kendaraan apa? Vespa. Upamanya Vespa. Yang membuat pabrik apa? Piaggio, Itali, Vespa. Betul? Nggak mungkin Honda. Nggak mungkin. Oke. Ketika Kang Fajri menggunakan motor ini dan belum tahu agar supaya Vespa ini digunakan dengan baik, memberikan manfaat pada diri kita, harus membaca buku manual petunjuk. Betul? Oke. Kira-kira sebelum Kang Fajri tahu, yang lebih tahu pabrik atau Kang Fajri? Pabrik. Siapa pabrik kita? Siapa yang menciptakan kita? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka yang lebih tahu bagaimana kita hidup siapa? Allah menurunkan buku manualnya. Menurunkan. Apa itu? Al-Quran dan Al-Hadis. Jadi mutlak bagi kita, ini ngaji diri ini, agar kita selamat di dunia dan akhirat, sebagaimana doa kita, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah, harus ngaji. Ngaji apa? Ngaji Al-Quran dan Al-Hadis. Yang bagaimana? Yang menyeluruh seluruh aspek kehidupan, bukan hanya salat, bukan hanya itu, seluruh kehidupan, ekonomi, sosial, agar kita selamat. Karena kita sudah akidah nih, yang lebih tahu adalah pembuatnya, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kehidupan ini siapa yang buat? Allah. Bumi ini siapa yang buat? Allah. Diri kita siapa yang buat? Allah. Maka yang lebih tahu tentang bagaimana kita hidup adalah Allah. Tapi Allah tidak zalim, Allah berikan panduannya yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Udah dua nih kita ngaji diri ini ya. Oke. Ngaji diri yang ketiga, bahwa Ramadan adalah cinta Allah pada kita. Allah berikan bulan penuh dengan dispensasi, bulan pengampunan, bulan pelipat gandaan pahala, dan bulan tertutupnya pintu neraka. Ini adalah cinta Allah pada kita. Itu yang
pengantar yang seperti itu. Ya. Mungkin Om bisa tentang bagaimana kita bisa mengelola pikiran, hati, jiwa kita di era informasi yang sangat cepat ini gitu. Karena memang mungkin juga karena informasi terlalu cepat sehingga banyak banget kajian-kajian agama yang mungkin juga orang-orang yang tidak mengetahuinya tidak bisa memfilterisasi gitu. Nah, bagaimana caranya trik-trik untuk bisa menyerap itu dengan baik. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Pertama gini, saya juga berterima kasih ya Ibu dari Fajri dengan momen Ramadan ini. Walaupun saya bukan ustaz, saya bukan penceramah. Nah, kalau ustaz ya jelas, Ali Muslim ini juga ustaz saya dan saya juga tahu ya kapasitas Ali Muslim kenapa dipanggil ustaz, saya tahu persis. Nah, cuma memang saya juga lebih suka kalau misalnya obrolan-obrolan yang memang seputar Islam, baik itu di momen Ramadan ataupun di luar Ramadan. Ya, kenapa? Ya itulah memang tadi yang disebut sama Pak Ustaz Ali. Ya, tadi Fadli nanyain ke Pak Ustaz Ali masalah ngaji diri. Itu kan sudah tadi disampaikan ya. Ya. Diawali siapa kita, dari mana, ya kan? Untuk apa? Mau kemana? Ya. Itu semua sudah terjawab sama Pak Ustaz Ali dengan ngaji diri tadi. Cuma masalahnya jawaban benar atau tidak itu dari mana informasinya, ya kan? Nah ini berarti harus tanamkan dulu masalah akidah, masalah keimanan, ya. Supaya misalnya seorang dia sudah memahami apa itu akidah, ya. Akidah mana yang dipakai? Nah ini kan bicara masalah akal. Bagaimana kita bisa melihat secara kasat mata, ya apa aja sih yang terindah? Ya ternyata yang ya kita sebagai manusia yang punya akal beda dengan hewan dong. Kenapa hewan nggak disuruh ibadah? Ini dia punya akal. Nah, yang terindah ini saya aja, loh so jauh-jauh saya aja. Oh ternyata ini adalah alam semesta, ya kan? Ada kehidupan, baik itu hewan, kemudian ada manusia. Nah, yang terkait dengan manusia itulah jawaban-jawaban yang pasti tentang pertanyaan tadi. Dari mana kita? Untuk apa kita? Kemana kita? Ya, itu larinya kemana? Kang tidak, masalah keimanan. Emang yakin bahwa Al-Quran itu kalamullah? Nah ini harus yakini dulu. Maka nanti akan terjawab dari mana kita. Untuk apa kita? Tadi disebut Pak Ustaz Ali bahwa kita hidup itu akhirnya adalah untuk ibadah. Tadi kan ya. Nah cuma masalahnya jawaban ini benar atau tidak tergantung masalah akidah. Ya. Kan bisa jadi orang yang jawab gini, bahwa hidup untuk apa? Atau dari mana kita? Oh enggak, kita berasal dari misalnya monyet. Bisa aja kan, yang teori Darwin. Nah, ya itu kan jawaban juga. Untuk apa hidup? Oh enggak, hidup mah gini aja. Bisa jadi untuk makan, untuk pura-pura. Bisa nggak jawab itu? Bisa, karena itulah akidah dasarnya yang tidak benar. Gitu. Setelah mati, mau kemana? Jawabannya pasti akan banyak macam-macam. Ya, ada juga yang selesai sampai di situ, ada juga kehidupan lain yang ada dalam bangsa, di padang mahsyar, itu ya. Terus nanti kita kekal baik di surga atau neraka. Dari mana jawaban itu? Dari akidah. Itu, ya. Itu berarti sudah itu masalah. Nah sekarang masalah dengan kondisi sekarang. Ini semua kita juga harus melek bahwa kita ada pasti kaitan dengan masalah teknologi, baik itu informasi, ya kan? Nah, hanya sekarang tanamkan dulu apa itu teknologi dan kepemilikannya siapa? Ya, apakah misalnya didominasi sama orang-orang baik Yahudi, Nasrani atau Muslim? Kan enggak. Artinya gini. Ada kewajiban setiap umat Islam adalah menuntut ilmu.
itu fardu ain ya maksudnya setiap umat Islam wajib menuntut ilmu. Nah, ilmu yang bagaimana? Apakah ilmu Islam ya keagamaan atau ilmu kehidupan? Ini kan berarti harus dipilih. Kalau masalah ilmu Islam keagamaan itulah wajib ain. Tapi masalah kehidupan ya ilmu tentang kehidupan itu adalah fardu juga tapi kifayah. Artinya kalau tidak ada ini yang apa namanya ya menguasai salah satu bentuk teknologi, ini dosa ini. Jadi setiap umat Islam harus ada juga yang menguasai. Nah, di sini bisa ditentukan bahwa kepemilikan teknologi adalah untuk seluruh umat, tidak didominasi oleh satu kaum. Oke ya. Nah, sekarang bagaimana menyikapi dengan tentang informasi ini? Teknologi itu ini bisa membawa kepada amal soleh, tetapi bisa juga kepada maksiat. Yang dosa teknologinya apa orangnya? Orangnya. Artinya pintar-pintar kita untuk memanfaatkan teknologi itu. Sekarang gue handphone, ya. Bisa nggak untuk nipu orang? Bisa. Untuk mempelajari masalah Islam bisa nggak? Bisa. Itulah teknologi. Tergantung kita pemanfaatannya. Makanya teknologi ini tidak dikuasai oleh satu kaum. Ini adalah milik semua umat. Ya, berakar dari tadi. Ada wajib ain, ada wajib kifayah. Gitu. Nah itu menurut saya. Nah tinggal pintar-pintar kita dengan perubahan zaman, perubahan teknologi, mau dibawa kemana itu? Ya, kalau kita jawaban yang pasti tentang yang tadi kata Pak Ustadz Ali, bahwa hidup itu untuk ibadah, berarti segala sesuatu bisa dikaitkan tentang ibadah. Ya dong, apapun ibadahnya. Adapun apapun ibadahnya ya, maksudnya gini, ada yang sifatnya ibadah makhluk, ya kaitan dengan saum, ya kan? Ada juga ibadah lain, ya kan gini, ada yang ibadah langsung dengan Allah, diantaranya adalah saum. Ya itulah masalah akidah dan ibadah. Ada juga yang ibadah yang sifatnya muamalah, artinya ini sesama manusia. Ibadah bukan. Kalau kita menurut syariat, menurut aturan-aturan Islam yang sudah ditetapkan sama Allah, maka itu ibadah. Tadi kan sudah singgung sama Pak Ustadz tadi. Kalau kita bicara ibadah, kuncinya dua. Kan tadi udah, satu ikhlas. Bukan karena orang, bukan karena jabatan atau materi, enggak. Ikhlas saja karena Allah. Nah yang kedua, shawab. Shawab itu artinya sesuai yang dicontohkan oleh Nabi Rasulullah. Ya, apapun. Kan bahwa Nabi itu ada uswah, betul nggak? Ustaz, ada uswah. Uswah hasanah artinya contoh yang baik. Nah, karena banyak ibadah akhirnya ngarang kalau tidak ada contoh. Karena hukum ibadah itu adalah haram sebelumnya. Kalau tidak ada contoh, tidak ada perintah, maka ibadah itu haram. Nah, jadi ibadah dikatakan kalau memang ada perintah dan ada contoh. Nah itu kaitan dengan teknologi informasi segala macam. Untuk apa nantinya? Bisa jadi untuk kebaikan, bisa jadi untuk maksiat. Jadi tergantung kita menyikapinya atau memanfaatkannya. Nah, bisa dipahami kan? Oke. Berarti artinya mental itu ngaruh gitu ya untuk bisa memanfaatkan tools informatika, alat informasi ini gitu ya. Ya, saya bilang juga gitu. Semua kan didasari dengan masalah akidah yang benar. Kalau akidahnya benar, setiap pertanyaan akan terjawab karena itu ada kaitan dengan nanti perbuatan. Ya dong. Tadi sudah saya singgung bahwa Allah ini menciptakan alam semesta, manusia, dan kehidupan. Nah, sekarang yang terkait dengan manusia itu tidak lebih dengan perbuatan dan materi, semua itu. Makanya turunlah hukum-hukum Allah di situ. Tadi udah disinggung Ustaz Ali. Siapa yang menciptakan, maka dia yang lebih berhak dan mengetahui, sepaham sampai sedetail-detailnya. Ya kan? Nah, disinilah bicara kita syariat Islam untuk mengatur bagaimana perbuatan manusia. Jangan dipikir bahwa haram itu hanya terkait materi, perbuatan juga bisa haram. Makanya turunlah hukum-hukum yang disebut ahkamul khamsah ya, Ustaz. Ada wajib, sunnah, makruh, mubah, dan haram. Maka nanti dilihat manusia tidak terlepas dari perbuatan materi. Saya minum, perbuatan bukan? Perbuatan. Minumannya materi bukan? Materi. Manusia tidak terlepas dari perbuatan dan materi. Selalu itu. Oke. Ini juga
buat Pak Ustadz ya, dengan fenomena sosial ini yang menurut aku sangat kompleks banget tuh ya. Cara untuk bisa mencintai Allah Subhanahu Wa Taala itu bagaimana ya? Ya. Sebelumnya bahwa manusia itu diberikan potensi kehidupan. Potensi kehidupan manusia itu tadi sudah disinggung adalah akal. Yang kedua adalah jasmani dan kebutuhan jasmani. Yang ketiga adalah garizah. Apa itu garizah? Naluri. Naluri memiliki, yaitu garizatul baqa, naluri mencintai, garizatul nau, naluri mensucikan, yaitu garizatul tadayun. Nah, perasaan itu adalah naluri yang potensi manusia. Perasaan itu yang dominan ada 3: cinta, biasa saja, benci. Betul nggak? Cinta, biasa saja, dan benci. Lalu dalam Al-Quran dijelaskan bahwa wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan. Dan bukti-bukti adanya aku menciptakan kalian pasang-pasangan untuk merasa tentram, yaitu dengan cinta naluriah. Yang kita bicarakan dan kita butuhkan adalah sebuah cinta atas dasar pemahaman. Karena kalau cinta tidak dasar pemahaman, itu adalah perkara biasa dan bisa jadi adalah sesuatu yang menjerumuskan kita ke dalam dosa. Kan itu. Maka yang kita butuhkan adalah cinta karena dasar pemahaman. Kenapa kita mesti mencintai Allah dan Nabi? Kalau cinta pada Allah dikatakan iman, cinta pada Nabi dikatakan iman dan juga sekaligus perlindungan terhadap jasadnya Nabi. Kalau Nabi sudah meninggal, perlindungan dan kecintaan kepada ajaran-ajaran Nabi. Itu adalah cinta kepada Nabi. Kenapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, cinta itu dalam bahasa Arab dikatakan dengan kata-kata hub, betul nggak? Kalau ininya apa? Love, betul? Hub, ya, itu. Dalam Al-Quran dikatakan bahwa kul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni. Jika kalian memang cinta pada Allah, iman pada Allah, ikutilah aku, Nabi Muhammad SAW. Itu. Jadi cinta itu adalah sebuah ide. Pembuktiannya ada pada mengikuti apa yang disampaikan kepada objek yang dicinta. Betul nggak? Kalau kau cinta, buktikan. Apa buktinya? Apa yang kau perintahkan, laksanakan. Kan ketika dulu pacaran, kan Fajri gimana? Makan itu, ya. Padahal itu nggak suka ya makanan itu. Makan aja, karena ingin membuktikan cinta. Padahal nggak senang juga gitu. Tapi disuruh makan itu, gitu ya. Kalau rasa cinta gula disangka coklat ya kan, gitu. Dan sebagainya. Oke. Jadi cinta itu adalah mewujudkan apa yang diminta oleh yang dicinta. Nah, betul nggak? Nah, kalau cinta kita kepada Allah, kita mengimaninya, lalu juga memilih akidah yang benar, bisa disebut oleh Ustadz Riki. Cinta yang benar, lalu mengikuti perintah dan larangannya, betul nggak? Kalau kita cinta. Kenapa kita masih mencintai Rasulullah dengan mencontoh menjadikan Rasul sebagai uswatun hasanah yang tadi di sini? Kenapa? Karena perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa ma atakumur rasul fakhudhu. Jika apa yang dibawa oleh Rasul, laksanakan. Wa ma nahakum anhu famtahu. Apa yang kau ini tinggalkan. Kenapa mesti berbakti kepada orang tua, mesti cinta pada orang tua? Allah nyuruh birrul walidain, betul nggak? Nah, jadi yang kita bicarakan setelah kita ngaji diri, maka cinta kita harus dengan pemahaman. Oke, tadi dari singgung kan begini. Pemahaman itu muncul dari apa? Dari akliyah. Apa itu akliyah? Akliyah itu adalah kaidah yang digunakan dalam menjudgment sesuatu atau mensikapi sesuatu. Kaidah apa yang digunakan?
Kalau yang dipelajari adalah ajaran Islam, syariat Islam, belajar agama yang benar, thalabul ilmi yang benar, mengetahui tentang hukum-hukum perbuatan, maka dia sudah berakliyat Islamnya. Lalu kita akan tadi diberikan potensi hidup, kebutuhan jasmani, naluri, kan itu perlu pemenuhan, dan Allah berikan akal untuk pertimbangkan. Ketika perwujudan dari kebutuhan jasmani kita, dari dorongan naluri kita, kan dorongan naluri kita mencintai, tahu-tahu kita ingin mencintai, ya, betul nggak? Tapi bagaimana mencintai yang benar, sesuaikah dengan akliyah Islamnya, maka dia sudah menjadi nafsiyah Islamnya. Ketika perpaduan antara pemikiran Islam dengan prakteknya, aplikasinya sesuai atau tidak, jadilah dia orang yang berkepribadian Islam, yang dikatakan dengan la'allakum tattaqun. Itulah orang-orang yang berkepribadian Islam, yang dicatat sebagai pahala dan dosa, cintanya benar. Itu. Nah, maka tidak bisa tidak. Tadi saya katakan, kalau ingin benar diawali dengan ngaji yang benar. Bagaimana mencikapi teknologi, bagaimana mencikapi informasi ini, informasi itu. Kalau ngaji harus ada ustadznya, ya, jangan kebah Google aja, ya, karena bisa menyelewengkan. Nah, Ini Pak Haji, ya. ini mungkin cukup liar ya, yang aku bakal ini gitu ya. Jadi kan kalau tadi berbicara tentang Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan akal terhadap manusia, terus yang jadi pertanyaan besar dalam diri saya itu gini Pak Haji, apakah ya Rahim dan ya Rahman itu buat Allah atau untuk diri kita sendiri gitu? Nah itu mungkin bisa dijelaskan sama Pak Haji kalau misalnya ada yang lain. Ya, ada sifat-sifat yang dijelaskan tentang bagaimana diri Allah. Maka itu dikatakan sebagai iman. Apa itu iman? Tasdikul jazam al-mutabiqun lil waqi'an dalil. Pembenaran yang pasti, yang bulat, sesuai dengan fakta, bersandar pada dalil akal maupun dalil nakal. Adanya Allah akal, betul? Kenapa? Karena ada ciptaannya. Adakah tai cicak kalau tidak ada cicaknya? Nggak ada, pasti ada cicaknya. Iya, ada tai cicak karena ada cicaknya, betul? Gitu ya. Adanya bekas telapak sandal berarti ada yang datang, betul nggak? Ada orangnya, ya kan? Ada tamu tak diundang, ya. Ini bekas kaki. Jadi ada kotoran hewan berarti ada hewannya. Ada ciptaannya berarti ada yang menciptakan, akliyah. Adanya Tuhan, adanya Allah akal. Tapi bagaimana Allah? Nukil, nggak usah ngarang, nggak usah ngarang. Maka Allah menyampaikan, aku ini Bismillahirrahmanirrahim. Aku ini adalah Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Ar-Rahman dan Ar-Rahim manusia. Ar-Rahman dan Ar-Rahim itu adalah kasih sayang diberikan pada Allah kepada seluruh manusia, tidak terbatas pada iman atau kafir. Tapi Ar-Rahim hanyalah orang-orang yang beriman nanti di akhirat. Gitu. Dan bersifat abadi. Ar-Rahim itu. Kalau Ar-Rahman tidak, dunia saja. Ar-Rahim itu tafsirannya, Pak, ya. Kita sekali lagi tidak bisa ngarang. Oke. Nah, bagaimana sifat manusia? Allah nyuruh irhamu parahimu man fis sama. Kasih sayanglah kalian, kasih sayang harus benar. Jangan kasih sayangnya tidak benar. Mengisi apa? Valentine Day kan nggak benar kan? Menurut syariat Islam kan nggak benar gitu. Aspek sosial itu gimana? Harus diukur oleh syariat agama. Mau sosial, mau budaya, mau apa? Kalau bertentangan dengan agama, mau dapat dosa. Kalau nggak salah ada istilah kias ya Pak Haji ya. Kayak gitu-gitu. Nah maksudnya mungkin agak seru dikit Pak Haji ya. Aku tuh kan banyak pisan pertanyaan dan berdasarkan Pak Haji ya. Kayak misalkan tadi gitu ya. Aku tuh pernah dengar juga gitu. Kalau misalkan kita cinta terhadap diri kita sendiri,
udah pasti Allah juga bakal sayang gitu ya, udah otomatis gitu ya. Makanya nah si kalimat-kalimat seperti itu emang terlampau melebihi atau emang gimana Pak? Ya, mungkin juga berbicara tentang manfaat ya, mungkin juga ya, bahwa ini ada manfaatnya dan sebagainya. Tapi manfaat itu harus terikat dengan syariat. Karena tadi kita sudah meyakini bahwa khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali adalah untuk ibadah. Oke. Nah, kasih sayang itu dalam penyalurannya pun ada dalam koridor syar'i. Ada di dalam bingkai yang terikat dengan syariat. Kalau tidak di luar syariat gimana? Dosa dan akan membawa kerusakan. Oke. Prakteknya dalam Valentine Day apa? Adalah pacaran bersama-sama, maka maaf, naudzubillah. Bahkan untuk memberikan kegarisan. Kalau misalkan si Valentine Day-nya ini hanya sebatas silaturahmi, berarti gimana? Ya silaturahim saja, silaturahim dimanapun, kapanpun, tidak bisa kita menghukumi momentum. Boleh-boleh saja. Berarti Ya. nggak apa-apa si Valentine Day ini gitu ya, asal bentuk teknis acaranya kita silaturahmi gitu Pak. Atau gimana? Valentine Day itu sudah jelas adalah untuk memperingati dewa matahari dalam memberikan kebebasan cinta, dan itu ada pada tanggal 14 Februari. Berarti itu sudah khas. Dalam hadis dikatakan man tasabaha biqaumin fahuwa minhum. Ya, barang siapa yang bertasabuh kepada orang-orang kafir, kamu sama aja dengan mereka. Berarti itu adalah dosa. Jadi jangan kebawa-bawa. Dalam Quran dikatakan laisal birru an tuwallu wujuhakum qibala masyriqi wal maghrib. Apa maknanya? Bukanlah sebuah kebaikan jika engkau mengikuti orang-orang di luar kalian. Al birru al maghrib wal masyriq. Al maghrib Yahudi, al masyriq mana? Nasrani. Nah, itu ajaran yang diberikan bukan oleh Islam. Nah, itu. Jadi kita tidak dilarang untuk itu. Ya? Walaupun isinya ya baik-baik saja, gitu ya. Tidak melanggar. Gitu ya. Ya, kenapa pas Februari aja kamu adakan? Kenapa nggak ada hari yang lain aja? Kan gitu. Sebab kamu nanti terkena kepada tasabuh. Berhati-hatilah, kan gitu. Jadi hal demikian harus diukur. Iya. Apa itu? Jadi apa namanya? Sudah disinggung. Pokoknya perbuatan itu ada pada wajib, sunat, mubah, makruh dan haram. Benda itu haram dan halal. Gitu. Siap. Nah ini buat Pak Riki nih. Ini kan tadi berbicara tentang cinta gitu ya. Kalau misalkan kita outputnya untuk bisa menebar kebaikan, kita kan pengen menebar kebaikan nih. Nah artinya kan apa yang akan didapatkan oleh orang lain itu kan kebaikan gitu. Nah maksud aku tuh mungkin nggak kalau misalkan kita menebar kebaikan di ruang-ruang yang mungkin bisa tanda kutip di ruang-ruang kotor gitu. Silakan Om. Islam itu selain bicara hukum tapi bicara kepantasan juga. Artinya menurut hukum dulu diawali. Hukumnya tadi kan yang ada 5 itu ya. Nah setelah itu ada hukum wadi juga. Wadi ini adalah hukum kondisi. Nah kenapa misalnya bicara hukum dulu? Itu standar. Kedua kita melihat juga pada kondisional. Nah, bicaranya bicara pantas nantinya, tapi hukumnya dulu. Walaupun misalnya hukumnya ini adalah mubah itu halal, boleh ya. Tapi pantas apa enggak? Saya ambil contoh gini lah, bahwa dakwah itu lisan, Apa yang didakwahkan? Materinya harus Quran, Sunnah, Quran, hadis. Itulah dakwah. Harus lisan. Beda dengan amar ma'ruf nahi mungkar. Bisa dengan perbuatan, ya kan? Serendah-rendahnya mendoakan. Tapi kalau dakwah itu lisan. Nabi juga begitu. Nah, sekarang ini bahwa kalau misalnya dakwah itu adalah fardu ain juga, hukumnya wajib, ya. Apakah harus di mimbar aja? Bisa jadi masjid? Enggak juga.
Nggak, ya ini dakwahnya ya. Jadi di sini boleh nggak? Boleh. Mubah itu boleh. Mubah boleh halal ya. Nah itu karena wajib itu dakwah tadi. Nah sekarang hukumnya boleh nggak di diskotik? Boleh, tapi nggak pantas. Ya, kita lihatnya ke fakta. Orang pada saat mabuk, ya jangankan bicara masalah dakwah, ngobrol aja nggak nyambung, ya enggak. Tapi hukumnya boleh, gitu. Kecuali ada yang memang sudah ditentukan, misalnya gini, bahwa sholat itu semua ini adalah bumi Allah. Sholat dimanapun, yang penting syarat dan rukunnya terpenuhi, maka boleh sholat. Tapi ada ketentuan khusus. Boleh nggak misalnya sholat di kamar mandi? Ya. Nah itu, berarti inilah ada hukum asal, itulah standar, ada hukum wajib, yaitu hukum kondisi. Saya ambil contoh lagi, inilah. Semua sudah mafhum, semua sudah paham bahwa babi, anggap ya, khamar haram, ya enggak? Oke. Ini standar hukumnya adalah babi haram. Ya. Tapi pada saat di hutan kita sendiri, ya kan, pada saat kondisi darurat itu gini, yang menyebabkan kematian itu darurat, ya, itu definisi darurat, ya, yang menyebabkan kematian maka itu darurat. Nah, tidak ada apa-apa lagi kecuali babi haram loh. Untuk mempertahankan hidup maka babi itu jadi halal. Itulah hukum asal diikuti oleh hukum wajib. Ya, ngerti kan? Nah itu maksudnya. Jadi tetap Islam itu bicara tetap akrabul khamsah, 5 itu yang standar, ada hukum wajib mengikuti, ada juga hukum kepantasan. Walaupun itu bukan hukum kepantasan itu. Saya ambil contoh lagi ya, ini bicara pantas ya. Ya. Pada saat di masjid Pak Ustadz Ali jadi khotib atau misalnya ya ceramah di masjid ya kan. Ya, boleh nggak pakaiannya gini kayak saya? Boleh. Kan gini, yang penting menutupi aurat. Ya, tapi pantas nggak pakaian gini? Nah itulah maksudnya bicara kepantasan. Hukumnya boleh dong. Itu standar hukumnya. Itu maksudnya. Ya. Kalau misalkan ini, aku itu kan suka banget lagu Roma Irama ya. Itu kan kalau misalkan dalam sudut pandang lain kan itu dakwah banget ya lagunya itu ya, menurut aku pribadi gitu ya. Nah, menurut Pak Riki mengenai kemasan-kemasan lewat dakwah lewat musik itu bagaimana? Ya, mungkin saya dari dasar dulu gini sampaikannya ya. Tadi kan bahwa semua perbuatan manusia itu terikat dengan 5 hukum wajib, sunnah, makruh, mubah, dan haram ya. Nah ini bermusik itu perbuatan bukan? Jelas perbuatan. Ada nggak dalilnya di situ wajib? Nggak ada. Sunnah? Nggak ada juga. Ya kan? Makruh? Nggak ada juga. Haram? Ada nggak dalil yang mengharamkan? Nggak ada. Berarti masuknya ke dalil hukum mubah. Boleh. Ya kan? Nah, tinggal musik ini apakah akan membawa kebaikan atau kemaksiatan? Dasar hukumnya adalah mubah bermusik, ya enggak? Nah, bermusik itu perbuatan. Nanti tinggal apa alat musiknya? Materi bukan? Materi alat musik itu baik gitar, drum, keyboard, semua itu materi. Materi pun dihukumi. Banyaknya halal materi itu, kecuali ada dalil yang mengharamkan. Tapi banyaknya halal. Nah, sekarang main gitar, seumpama ya, kan musisi misalnya main gitar. Bermainnya sendiri adalah perbuatan, artinya mubah di situ hukumnya, ya kan? Nah, gitarnya sendiri apa? Ada zat haram nggak? Kalau tidak ada zat haram, maka boleh halal. Gitu. Nah, balik lagi ke masalah bermusik tadi. Ada nggak ketentuan bahwa musik itu yang religi itu yang bagaimana? Saya tidak pernah menemukan dalil. Maksudnya gini. Musik religi itu yang datang dari Arab, musik religi itu yang biasanya datang dari Indonesia, atau bentuknya qasidah atau rebana gitu ya.
Kan itu semua juga berdasarkan dalil. Kalau tidak ada dalil yang mengharuskan musik itu dari Arab yang religi itu, berarti tidak ada kekhususan bahwa musik religi itu harus yang qasidah atau yang dari Arab. Nah, kenapa misalnya gitu? Bisa jadi dulu itu pada saat bermusik di Arab ya tidak ada distorsi, tidak ada musik rock. Nah itulah karena keterbatasan teknologi atau zamannya. Nah itu maksudnya. Nah sekarang bagaimana misalnya ada batasan-batasan yang disebut religi. Religi itu kalau memang misalnya liriknya itu bisa dikatakan religi. Seumpama misalnya lirik dari musik itu atau lagu itu adalah mengagungkan Allah, ya kan? Ya, atau misalnya mengajak kepada kebaikan, yang mau soleh, itulah yang dikatakan religi. Jadi bukan musiknya, tapi lebih ke liriknya. Ya. Nah, kan kita juga berdasarkan dalil ada gitu bahwa musik religi itu harus yang dari qasidah, nggak ada. Nah, ya kan bicara fakta kan gitu. Nah gitu. Jadi misalnya Fadri masalah tadi ya senang misalnya Oma Irama, kan itu mau bicara selera itu mah. Bisa aja orang misalnya muslim ini semasih itu membawa maslahat, karena saya lebih cenderung kepada maslahat dibanding manfaat. Ini harus dibedakan. Apa tuh bedanya itu? Bedanya gini, kalau maslahat itu ya selain ada manfaat akan membawa kebaikan terhadap yang lain, baik buat dirinya atau terhadap yang lain. Kalau manfaat, saya mau tanya Adri, kalau saya koruptor, uangnya dipakai ngebangun masjid, manfaat nggak? Manfaat dong, buat masjid kok. Ya, makanya Islam bukan bicara manfaat, tapi bicara maslahat. Gitu. Kalau misalnya maslahat, saya nyuri handphone, ya kan? Handphonenya saya pergunakan untuk ngaji, manfaat nggak? Manfaat. Makanya Islam bukan bicara manfaat, tapi maslahat. Jadi prosesnya itu harus ditempuh dengan baik gitu ya. Maslahat berarti ya. Ya itu, ya. Jadi ya ini harus dibedakan juga antara misalnya beda antara moral dengan akhlak. Moral ini memang lahir dari setiap manusia. Pasti setiap manusia ada kecenderungan untuk berbuat baik. Itulah moral. Tapi kalau akhlak itu perintah. Beda dong. Ya, artinya itu didasari dengan masalah keimanan. Amal baik dengan amal soleh beda. Amal soleh dasarnya adalah keimanan. Amal baik siapapun ada kecenderungan untuk berbuat baik. Walaupun itu seorang penjahat, bisa jadi dia baik terhadap anak istrinya, ya kan? Nah, ya. Nah itu kan bisa.